Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Sriwahyuni Arifin, NIM J11A11908. Di sini saya sebagai moderator. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang identifikasi segmen pasar, memilih dan membina pasar. Singkat saja, langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, yang pertama prosedur dan proses segmentasi pasar. Ada 3 tahap yang harus dilakukan dalam segmentasi pasar, yaitu yang pertama, survey stage. Survey stage merupakan tahap melakukan eksplorasi baik melalui focus group, discussion, atau dengan wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Yang kedua, analisis stage. Analisis stage merupakan tahap analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei. Dan yang terakhir, lorem ipsum. Profiling stage merupakan tahap untuk mengidentifikasi profil masing-masing klaster yang terbentuk. Dengan ini akan teridentifikasi perbedaan masing-masing klaster berdasarkan sikap dan perilaku, demografi, psikografi, manfaat atau value yang diharapkan dari sebuah program MM. Kemudian masing-masing klaster diberi nama berdasarkan karakteristiknya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya pemateri kedua. Baiklah, saya ambil alih, mungkin teman saya terkendala jaringan. Selanjutnya, definisi segmentasi pasar. Segmentasi adalah proses pengelompokan pasar ke dalam segmen yang berbeda-beda. Segmen pasar atau market segmen adalah sekelompok pembeli yang memiliki karakteristik yang sama dan memberikan respon yang sama terhadap aktivitas pemasaran tertentu. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Dengan kata lain, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang membedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpisah. Sedangkan menurut Philip Kotler, yang dimaksudkan dengan segmentasi pasar adalah suatu usaha untuk meningkatkan ketetapan pemasaran perusahaan. Segmentasi pasar terdiri dari kelompok besar yang dapat diidentifikasikan dalam sebuah pasar dengan keinginan, daya beli lokal geografis, perilaku pembelian, dan kebiasaan pembeli yang berupa. Baik, selanjutnya yaitu 3 pola dasar untuk pengelompokan pasar. Pertama, geographic segmentation, yaitu pengelompokan didasarkan atas daerah di mana para penjual membeda-bedakan secara teliti kira-kira daerah mana yang bisa memberikan keuntungan yang berbeda-beda. Pengecer kecil bisa pula membedakan langganan dari daerah sendiri dengan daerah lainnya. Kedua, demographic segmentation. Demographic segmentation ini dimaksudkan untuk membedakan berbagai macam kelompok pasar keadaan suatu masyarakat yang berubah, seperti misalnya pengelompokan dalam bidang umur,
jenis kelamin, dan besarnya famili pendapatan, jabatan kepala keluarga, pendidikan, siklus kehidupan keluarganya, pengelompokan dalam bidang agama, sosial, dan suku. Selanjutnya, psychographic segmentation. Dengan psychographic segmentation ini, kita mencoba membedakan berbagai macam kebutuhan pembeli atau timbul sebagai hasil dari kenyataan bahwa kebutuhan pembeli lebih berbeda sepanjang lifestyle atau personality life daripada demographic life. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Dasar segmentasi. Untuk mengidentifikasi segmen dalam suatu prosedur yang terdiri atas tahap, periset harus melakukan wawancara untuk mendapatkan pemahaman atas motivasi, sikap, dan perilaku untuk mengumpulkan data mengenai atribut yang dibutuhkan. Tahap analisis. Periset menerapkan analisis faktor terhadap data untuk membuang variabel-variabel yang berkorelasi tinggi. Kemudian, periset menerapkan analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah segmen yang berbeda-beda secara maksimum. Tahap pembentukan. Masing-masing kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikografis, dan pola media. Masing-masing segmen dapat diberi nama berdasarkan sifat-sifat dominan yang ada pada kelompok tersebut. Dasar segmentasi. Dasar-dasar untuk membuat segmentasi pasar konsumen dapat dikelompokkan menjadi beberapa variabel. Ada 4 variabel utama yang bisa digunakan sebagai dasar-dasar pengelompokan pasar, yaitu variabel geografis, variabel demografis, variabel psikografis, variabel tingkah laku. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu segmentasi yang efektif. Ada banyak cara untuk melakukan segmentasi pasar, namun tidak semua segmentasi bisa efektif. Agar dapat maksimal, segmen-segmen pasar harus memenuhi 5 karakteristik berikut. Yang pertama, dapat diukur atau measurable. Yang kedua, besar atau substansial. Yang ketiga, dapat dijangkau atau aksesibel. Yang keempat, dapat dibedakan atau diferensiabel. Yang kelima, dapat diambil tindakan atau actionable. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu target pasar atau targeting. Menurut Philip Kotler, target market adalah keputusan pasar yang akan dituju oleh perusahaan yang terdiri dari sejumlah pembeli yang memiliki kebutuhan dan karakteristik. Target pasar atau targeting. Menurut Kotler, target market adalah kebutuhan pasar yang akan dituju
Baik, saya ambil ahli teman saya terkendala jaringan. Saya ulangi, target pasar atau targeting. Menurut Philip Kotler, target market adalah keputusan pasar yang akan dituju oleh perusahaan yang terdiri dari sejumlah pembeli yang memiliki kebutuhan karakteristik tertentu. Targeting yaitu proses menyeleksi target market yang tepat untuk memproduksi dan servis dari perusahaan. Dan secara ideal, sebelum kita menentukan target pasar, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil, yaitu pertama, mengevaluasi setiap pasar. Yang kedua, memilih segmen pasar. Selanjutnya yaitu kriteria targeting. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menyeleksi pasar, antara lain yang pertama yaitu ukuran pasar. Ukuran pasar adalah perusahaan harus mampu membaca kekuatan pasar untuk menjadi penyebar dan penyalur informasi dan hasil produksi yang akan diterjunkan. Semakin besar ukuran pasar, maka semakin besar posisi yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua yaitu pertumbuhan pasar. Pertumbuhan pasar adalah kepercayaan akan kemampuan pasar untuk terus berjalan dan berkembang sebagai mediator perusahaan dengan konsumen. Semakin besar potensi pertumbuhannya, maka semakin menjanjikan bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah cara mengukur apakah sebuah perusahaan memiliki kekuatan dan keahlian untuk menguasai segmen pasar yang dipilih. Selanjutnya, posisi pasar atau positioning. Menurut Philip Kotler, positioning adalah aktivitas mendesain citra dari apa yang ditawarkan perusahaan, sehingga mempunyai arti dan memosisikan diri di benak konsumen. Sedangkan bagi orang Bin, seorang profesor strategi pemasaran, pelanggan. Penetapan posisi pasar adalah melakukan tindakan mendesain, penawaran, serta citra perusahaan, sehingga target perusahaan dapat mengetahui serta menilai kedudukan perusahaan dibanding pesaingnya. Tujuan penetapan posisi adalah untuk membedakan persepsi organisasi berikut produk dan jasanya dari pesaing. Dikatakan pula bahwa penetapan posisi banyak mengedepankan unsur komunikasi dan merupakan strategi komunikasi. Produk barang dikomunikasikan lewat atribut yang dimiliki barang tersebut, dan produk jasa dikomunikasikan seputar karakteristik jasa. Jadi positioning ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui jika dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya berada pada posisi yang mana dari perusahaan atau produk yang dijual. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu strategi produk positioning. Menurut Kotler, ada beberapa cara produk positioning yang dapat dilakukan. Pemasaran dalam memasarkan kepada konsumen yang dituju antara lain: 1. Penentuan posisi menurut atribut. 2. Produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. 3. Penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan. 4. Penentuan posisi menurut pemakai. 5. Penentuan posisi menurut pesaing. 6. Penentuan posisi produk menurut kategori produk. Yang ke-7, produk diposisikan sebagai menawarkan nilai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya adalah penempatan produk. Apabila dua perusahaan atau lebih mengejar posisi yang sama, maka masing-masing perusahaan akan mencari diferensi lebih lanjut, seperti mutu tinggi biaya rendah atau mutu tinggi dengan pelayanan teknis yang lebih. Sebuah perusahaan harus menghindari 4 kesalahan utama dalam penetapan posisi. Yang pertama yaitu kurang posisi, kemudian yang kedua kelebihan posisi, yang ketiga posisi lanjutkan nih, selesaikan guys. Yang keempat posisi mengukur. Ya, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari saudari saya persilahkan kepada saudari Audrey untuk menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Iin Haryanti. Pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana cara membuat segmentasi pasar berdasarkan variabel psikografi. Baik, jawabannya dalam mengidentifikasi segmen pasar ada 3 tahap prosedur yang harus dilakukan, yakni 1, tahap survei. Pada tahap ini dilakukan wawancara kepada target segmen pasar untuk mendapatkan pemahaman terhadap sikap, motivasi, dan perilaku konsumen. Wawancara ini bisa dalam bentuk kuesioner, di mana data kuesioner yang terkumpul bisa dijadikan informasi atas atribut-atribut yang dibutuhkan. Yang kedua, tahap analisis. Di tahap ini, data yang mengandung variabel berkolerasi tinggi dibuang, kemudian dilakukan analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah maksimum segmen yang berbeda. Yang ketiga, tahap pembentukan. Di tahap ini dibentuklah kelompok berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikologis, psikografis, dan pola media. Dari sifat dominan yang ditemukan pada kelompok tersebut, diberilah nama profil pada kelompok segmen itu. Misalnya yang dominan yaitu tentang psikografi, berarti berarti segmentasi tersebut termasuk dalam variabel psikografi. Baiklah, itu tadi jawaban dari saudari Audrey. Saya kembalikan kepada saudari Iin Arianti. Apakah ada yang ingin ditanggapi atau disanggah? Baik, saya rasa sudah cukup jelas dan jawabannya saya terima. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudara Sopian yang akan menjawab pertanyaan dari saudari Sarah. Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari saudari Samsyara. Adapun inti dari pertanyaannya itu adalah apa bedanya pemasaran sosial dengan pemasaran komersil. Jadi pemasaran sosial pada dasarnya tidak berbeda dengan pemasaran komersial, di mana pemasaran sosial menggunakan teknik analisis yang sama. Dalam ini riset pasar, pengembangan produk, penentuan harga, keterjangkauan, periklanan, dan promosi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemasaran sosial adalah penerapan konsep dan teknik pemasaran untuk mendapatkan manfaat sosial. Adapun perbedaannya itu adalah pada pemasaran sosial bertujuan menganjurkan perilaku baik, didanai oleh pajak dan donasi, mengutamakan akuntabilitas publik, kinerja sulit diukur, dan bertujuan pada perilaku jangka panjang. Sedangkan pada pemasaran komersial bertujuan mencari uang, didanai oleh investasi, menggunakan akuntabilitas swasta, kinerja diukur dengan profit dan pangsa pasar, serta bertujuan pada perilaku jangka pendek. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi jawaban dari saudari Sopian. Saya kembalikan kepada saudari Sarah. Apakah ada yang ingin ditanggapi? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih.
Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Waude Rahmawati untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Fitriani. Pada Saudari Rahmawati saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fitriani yang mana pertanyaannya yaitu jelaskan hambatan dari proses analisis stage pada proses segmentasi pasar bagi tenaga kesehatan. Adapun hambatannya yaitu misalkan pada saat survei stage itu yang diwawancarai tidak memberikan informasi yang kurang jelas, sehingga pada saat analisis stage-nya informasi yang didapat oleh tenaga kesehatan itu kurang lengkap, sehingga terjadi hambatan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi jawaban dari Saudari Waude Rahmawati. Saya kembalikan kepada Saudari Fitriani. Apakah ada yang ingin ditanggapi? Baik, sebelumnya bisa dijelaskan secara lebih lengkap begitu hambatannya bagaimana? Salah satunya saja. Mohon maaf. Seperti kayak contoh hambatannya seperti apa begitu. Tambah 10 menit kalau nggak salah. Moderator ambil alih. Kalau udah selesai berarti tutup. Lanjutkan, ambil alih. Kalau nggak salah masih ada 10 menit tadi tambahan waktunya. Masih ada satu, Cat, tanggapannya. Tunggu sebentar. Oh iya. Sisa 2 menit, teman-teman.
Baiklah, saya persilahkan kepada Saudari Audrey yang akan menambahkan jawaban. Baik, pertanyaannya kan jelaskan hambatan dari analisis tag pada proses segmentasi pasar bagi tenaga kesehatan. Menurut kelompok kami, bagi proses segmentasi pasar bagi tenaga kesehatan yaitu tidak ada hubungannya, tapi apabila dalam analisis stage, hambatan-hambatan yaitu salah satunya strategi pemasaran saingan. Apabila pesaing aktif mengadakan segmentasi dengan menerapkan different marketing, maka cukup sulit bagi perusahaan untuk bersaing melalui indifferent marketing ataupun sebaliknya. Saya kembalikan. Baiklah, itu tadi jawaban dari Saudari Audrey. Saya kembalikan kepada Saudari penanya Fitriani. Apakah ada yang ingin ditanggapi? Baik, terima kasih kepada dua jawabannya, saya terima. Terima kasih. Terima kasih. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada